Halo viewers, kali ini aku mau lanjutin cerita perjalanan The Bright untuk membalaskan dendamnya kepada anggota Deadly Vipers dan membunuh Bill. Pada Kill Bill Volume 1, The Bright sudah berhasil membunuh Oren Ishii dan Vernita Green. Yuk langsung aja ke alur cerita Kill Bill Volume 2. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Cerita dimulai dengan menampilkan kembali tragedi 4 tahun lalu. Di sana, Bill memanggil The Bright dengan nama Kido, dan nama lengkapnya adalah Beatrix Kido. Sebelum ditembak, Kido mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah anaknya Bill. Tetapi Kido tidak mati, dan hanya koma selama 4 tahun. Kido pun bertekad untuk membunuh Bill. I am gonna kill Bill. Chapter 6. Peristiwa pembantaian pernikahan di gereja El Paso, Texas menjadi legenda yang diberitakan di surat kabar dan televisi. Sebenarnya, pembantaian tidak terjadi saat pernikahan, melainkan saat gladi resik pernikahan. Saat itu, tidak ada satupun keluarga yang datang dari pihak mempelai wanita, karena Kido tidak punya siapapun kecuali calon suaminya dan teman-temannya. Kido yang sedang hamil terlihat sangat bahagia. Saat Kido beristirahat dan keluar dari gereja, dia mendapati Bill ada di sana. Hello, kiddo. Mereka pun berbincang-bincang seperti biasa. Bill mengatakan dia datang untuk melihat Kido yang terakhir kali, dan Bill melihat bahwa Kido sedang hamil. Bill lalu menanyakan tentang calon suami Kido, dan diketahui bahwa Kido sekarang hanya bekerja di sebuah toko kaset. Kido sangat suka pekerjaannya yang sekarang, dibandingkan menjadi pembunuh profesional dengan bayaran yang tinggi. Bill pun ingin bertemu dengan calon suami Kido dan hadir di pernikahannya. Bill lalu diperkenalkan dengan calon suami Kido yang bernama Tommy, dan Kido menggunakan nama Arlene saat itu. Kido memperkenalkan Bill sebagai ayahnya, dan mereka pun berbincang-bincang. Tommy mengajak Bill makan malam untuk merayakannya, dan Bill setuju. Bill pun merelakan Kido bersama pria yang Kido inginkan, dan Kido mencium Bill untuk berterima kasih. Ternyata di luar sudah ada tim Deadly Vipers yang sudah membawa senjata. Pembantaian pun terjadi. Di suatu tempat, Bill bertemu dengan Bud, salah satu anggota Deadly Vipers yang menceritakan tentang kematian Oren dan Crazy 88. Bill juga tahu kalau Hanzo membuatkan pedang untuk Kido. Bill menanyakan pedang Hanzo yang disimpan oleh Bud, tetapi Bud sudah menjualnya seharga $250 saja. Bill sudah memperingatkan Bud bahwa Kido akan datang dan membunuhnya. Bud pun tidak akan menghindar dan akan menerima pembalasan dari Kido karena Kido berhak atas itu. So I guess we'll just see. Chapter 7. Pada malam hari, Bud bekerja sebagai tukang pukul di sebuah bar. Bud lalu dimarahi oleh atasannya karena datang terlambat dan disuruh pulang. Sebelum pulang, Bud disuruh memperbaiki toilet yang rusak dan membersihkannya. Bud pun kembali ke karavan tempatnya tinggal. Ternyata sudah ada Kido di situ yang bersembunyi di bawah karavannya. Dengan pedang dari Hanzo, Kido pun masuk ke karavan untuk membunuh Bud. Ternyata, Bud sudah tahu kedatangan Kido dan dia sudah bersiap lalu menembakkan shotgun tepat ke arah Kido. Kido terluka sangat parah. Bud lalu membuang semua senjata milik Kido. Saat Bud berbicara, Kido pun meludahi mukanya, dan Bud balas meludahinya. Bud lalu tersenyum karena merasa dirinya sudah menang. Dia lalu menyuntik Kido dengan obat bius. Bud lalu menelpon L Driver dan memberitahukan bahwa dia menangkap Kido, tetapi belum membunuhnya. Dia ingin menjual pedang Hanzo kepada L dengan harga jutaan dolar. L setuju asalkan Kido menderita sampai nafas terakhirnya. Mereka pun akhirnya sepakat. Kido tidak sadarkan diri dan diikat oleh Bud. Ketika tersadar, dia sudah dibawa oleh Bud ke suatu tempat.
Bud menyuruhnya memilih untuk dikubur hidup-hidup atau disemprotkan merica ke matanya hingga dia buta. Kido memilih dikubur hidup-hidup. Bud memasukkannya ke dalam peti mati lalu dikubur. Kido dalam keadaan terikat dan hanya diberikan senter untuk menemaninya di dalam kubur. Chapter 8. Adegan flashback ketika Bill menceritakan kepada Kido tentang Pai Mei. Ia adalah kepala pendeta klan Lotus Putih di China yang mempunyai kekuatan tidak terbatas. Pada suatu hari, Pai Mei merasa terhina oleh kepala biara Shaolin. Dan sebagai akibatnya, Lotus Putih membantai 60 orang biksu di biara tersebut. Karena peristiwa itu, dimulailah legenda teknik tapak 5 langkah penghancur jantung Pai Mei. Di mana itu adalah pukulan paling mematikan di dunia bela diri. Pai Mei tidak pernah mengajari jurus itu kepada siapapun. Lalu, Bill mengantar Kido ke tempat Pai Mei untuk menjadi muridnya. Sebelum pergi, Bill memberikan nasihat kepada Kido. Pai Mei sangat benci bangsa kulit putih, orang Amerika dan juga wanita. Ketika Kido sampai di depan kuil, Pai Mei sudah menunggunya. Ketika Kido berlutut dan memanggilnya guru, Pai Mei mulai menghina Kido menggunakan bahasa China. Kido pun hanya mengerti sedikit. Lalu, Pai Mei menghina semua kemampuan dan bela diri yang pernah Kido pelajari. Ia pun menyuruh Kido mengambil pedang dan ingin melihat kemampuan Kido. Kido mulai menyerang Pai Mei dengan segala kemampuannya. Tetapi, Pai Mei dengan sangat mudah menghindarinya dan menghina kemampuan Kido. Ketika mereka bertarung, Kido mencoba berbuat curang dengan memukul Pai Mei dengan batu. Pai Mei pun marah dan ingin mematahkan tangan Kido. Kido akhirnya menyerah dan Pai Mei melepaskannya. Pada akhirnya, Pai Mei bersedia melatihnya. Dimulailah latihan kungfu yang sangat keras dari Pai Mei. Pai Mei melatihnya untuk menghancurkan kayu hanya dengan jarak 7 cm hingga tangan Kido terluka. Seiring berjalannya waktu, Kido mulai terbiasa dengan latihan yang sangat keras dari Pai Mei. Pai Mei terlihat senang dengan kemajuan Kido. Adegan kembali ke masa sekarang di mana Kido masih di dalam peti mati. Dia mencoba untuk melepaskan ikatan di kakinya. Ternyata, Kido menyimpan pisau di sepatunya dan berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Dengan jurus pukulan 7 cm dari Pai Mei, Kido berusaha menghancurkan peti mati tersebut. Tangannya terluka, tetapi dia berhasil menghancurkan peti tersebut dan keluar dari kubur. Chapter 9. El Driver datang menemui Bud sesuai perjanjian dengan membawa sebuah koper besar. Dengan keadaan lelah dan berjalan kaki, akhirnya Kido sampai ke tempat Bud tinggal dan dia melihat El Driver sudah datang. Di dalam karavan, Bud berbincang-bincang dengan El tentang kuburan Kido dan uang untuk pedang samurai yang sudah disepakati. Bud menyiapkan minuman untuk El, sedangkan El melihat kondisi pedang tersebut. Ketika Bud membuka koper tersebut, didapati terdapat banyak uang, tetapi ternyata sudah ada ular Black Mamba di antara tumpukan uang tersebut. Wajah Bud digigit ular tersebut dan langsung tumbang akibat racunnya. El kesal karena Kido dibunuh oleh orang brengsek seperti Bud, bukan olehnya. Bud lalu tewas. El lalu menelpon Bill dan memberitahukan bila Bud sudah tewas karena ular Black Mamba dan memberitahukan lokasi kuburan Kido dengan nama nisannya Paula Schultz. Ketika El akan keluar karavan, tiba-tiba Kido menyerangnya. Mereka pun bertarung di dalam karavan dengan tangan kosong. Pertarungan berjalan sengit dan seimbang. Lalu, Kido menemukan pedang di kamar Bud buatan Hanzo yang tidak dijualnya. Ternyata, El juga pernah menjadi murid Pai Mei. Karena menghina Pai Mei, dia kehilangan sebelah matanya. Karena kejadian tersebut, El membunuh Pai Mei dengan racun. I killed your master
And now I'm gonna kill you too. Kido pun marah mengetahui gurunya telah dibunuh dan mereka mulai bertarung menggunakan pedang. Lalu, Kido mencolok dan mengambil mata El menggunakan jurus yang dia pelajari dari Pai Mei, sehingga membuat mata El buta. Melihat El kesakitan, Kido lalu menginjak mata El. Dia lalu mengambil pedang Hanzo dan meninggalkan El begitu saja. Chapter terakhir. Kido sudah pulih dan dia mengendarai mobil menuju suatu tempat di Meksiko untuk bertemu dengan pria tua bernama Esteban Vihayo. Ia adalah sosok ayah bagi Bill dan teman ibunya Bill. Esteban adalah orang yang dapat memberikan Kido petunjuk mengenai Bill. Kido lalu bertanya di mana Bill dan Esteban langsung tahu kalau dia adalah Beatrix Kido karena Bill menyukai wanita pirang. Esteban lalu memberitahu lokasi Bill berada. Esteban memberitahu lokasi Bill karena Bill menginginkan itu agar dia bisa bertemu dengan Kido. Lalu Kido pergi menuju suatu villa tempat Bill berada dengan membawa pedang Hanzo. Sesampainya di villa, dia langsung bersiap dengan pistol dan mencari Bill. Ketika dia bersiap menembak Bill, ternyata Bill bersama anak perempuan berambut pirang yang memanggilnya ibu. Dan akhirnya ia pun berpura-pura bermain tembak-tembakan. Kido sangat terkejut dan Bill memanggil anak tersebut dengan nama Bibi. Bibi. Dalam keadaan terkejut dan menangis, Kido mau tidak mau ikut bermain dan berpura-pura ditembak Bibi. Kido lalu memeluk anak tersebut. Bill mengatakan kepada Bibi kalau ibunya tertidur, tapi akan bangun dan kembali kepadanya. Anak tersebut menunggunya begitu lama hingga ibunya terbangun. Kido menangis dan juga senang bertemu anaknya. Faktanya, Bill adalah ayah Bibi dan mereka bertiga berbincang-bincang. Bill mengatakan kalau ibu sedang marah karena ayah jahat kepada ibu. Lalu, Bill meninggalkan Bibi yang ingin menonton bersama Kido sebelum tidur. Setelah anaknya tertidur, Kido keluar kamar dan Bill sudah menunggunya. Mereka pun berbincang-bincang santai dan membicarakan pedang Hanzo yang akan mereka gunakan untuk bertarung. Tiba-tiba saja, Kido berusaha mengambil pedang dan Bill mencegahnya dengan menembakkan pistol. Bill menyuruhnya duduk atau dia akan menembaknya. Bill pun tertawa dan hanya bercanda. Sebelum bertarung, Bill ingin bertanya beberapa hal dan tiba-tiba saja Bill menembakkan panah serum kejujuran agar Kido berkata jujur. Bill berkata Kido terlahir sebagai pembunuh walaupun dia menyamarkan namanya menjadi Arlen, pindah ke El Paso dan menikahi Tommy. Tidak ada yang bisa merubah itu. Bill bertanya beberapa hal dan dijawab jujur oleh Kido. Terungkap bahwa Kido kabur dari Bill karena dia mengetahui dirinya hamil ketika menjalankan misi terakhirnya. Dan dia menjadi takut karena hal itu. Dia juga tidak bilang kepada Bill karena takut Bill akan mengambil anaknya. Kido ingin anaknya lahir dengan catatan yang bersih. Oleh karena itu, Kido lebih memilih anaknya dibanding Bill. Saat Kido tak pernah kembali, Bill berpikir Kido sudah terbunuh. Bill berduka selama 3 bulan, tetapi ternyata Bill mendapati Kido tidak mati, tapi malah akan menikah dan juga hamil. Bill mengaku bersikap berlebihan, tapi itulah akibatnya bila membuat dirinya yang seorang pembunuh patah hati. Dimulailah pertarungan antara Kido dan Bill menggunakan pedang. Tiba-tiba saja Kido menggunakan jurus legendaris tapak 5 langkah penghancur jantung yang diajarkan oleh Pai Mei. Bill merasa terkejut karena Kido tak pernah mengatakannya. Bill mengatakan bahwa Kido bukanlah orang jahat dan ia adalah orang yang paling disukai olehnya. Bill pun bersiap-siap untuk mati. Dia pun berjalan 5 langkah dan jantungnya meledak yang membuat dirinya tewas. Kido pun menangis. Kido lalu membawa anaknya pergi malam itu juga. Di sebuah penginapan terlihat anaknya sedang menonton TV dengan senangnya. Sedangkan Kido berada di kamar mandi sambil menangis lalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia pun terlihat sangat bahagia kembali bersama anaknya. Selesai sudah pembalasan dendam The Bride atau Beatrix Kido kepada anggota Deadly Viper yang pada akhirnya dapat membunuh Bill. Gimana filmnya? Keren kan berantemnya? Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton di channel Story Zeta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!